Orang nyari yang di atas 100 jarang umur, Pak. Sedangkan dulu Nabi Nuh aja berdakwahnya 950 tahun. Ya. Rata-rata dia 70-80, kata Nabi pun jarang yang melampaui itu. Ya. Kalaupun ada yang melampaui udah nggak bisa ngapa-ngapain kadang. Nah, umur pendek tapi banyak yang dilipat gandakan. Contoh Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Nanti Zulhijjah ketemu puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari, dihapuskan dosanya setahun ke depan, setahun ke belakang. Nanti 10 Muharram puasa Asyura, sama puasanya sehari, ganjarannya setahun. Beles Ramadan 30 hari ditambah 6 hari di bulan Syawal berpuasa, boleh pilih acak, boleh berurutan, maka pahala puasanya seperti berpuasa 1 tahun. Banyak nggak bonusnya? Ya. Umat-umat terdahulu enggak, ya. Makanya kalau jadi renungan, ya Allah, nanti meninggal nih, pasti cepat atau lambat, terus ketemu sama umat-umat Nabi yang lain, kepergok kita gagal ke surga, mungkin bahasa merekanya, nanaona naik kamu, ya. Kamu teh ngapain aja, bro? Lu teh banyak bonusnya, bro, masih gagal juga, gitu. Kalau bahasa merekanya mah. Karena memang iya sih, banyak banget kita keutamaan-keutamaan. Ya, ada satu sholat pahalanya ganjarannya lebih baik daripada seluruh dunia dan isinya. Qobliyah subuh, ya. Aduh, nggak ada biaya pengen pergi haji, tapi pengen dapet pahala haji. Beres sholat subuh, itikaf di masjid sampai waktu syuruk. Nanti ketika waktu syuruk berdiri sholat syuruk, sholat isyraq 2 rakaat. Ganjaran pahalanya seperti menjalankan ibadah haji sempurna. Banyak banget bonusnya, Masya Allah. Ya. Maka nikmat ya. Bahkan kalau misalkan di kitab Riyadhus Shalihin saya membaca bahwa disebutkan bahwa pintu surga itu ditutup sampai menunggu umatnya Rasulullah semuanya selesai hisab. Umat yang lain udah beres duluan nih, rapot udah dibagiin, selamat kamu lolos ke surga. Tapi punten nunggu dulu, nunggu umatnya Rasulullah Muhammad SAW sampai semuanya selesai hisab, mereka masuk duluan baru umat yang lain boleh masuk. Wah, gagah ya. Yang lain nungguin, ngahuleng, weh. Ya. Ada yang ngerti Sunda di sini? Ngerti ya? Ada yang dari Bogor, angkat tangan. Orang Bogor, Masya Allah. Sama ya, saya dari Bogornya Surya Kencana, pusat kuliner gitu. Ya. Tokonya papi di Lawang Seketeng ikan asin. Sekolahnya di muter ke bawah sedikit, Cumpok, naik Bondongan, ada sekolah Katolik Mardi Yuwana ya. Nah, di situ. Seperti itu ya. Banyak sekali kemudahan, banyak sekali kelebihan ya. Sampai disebutkan tadi nggak bisa masuk sebelum umat Rasulullah masuk duluan. Ya, kadang yang harus sering kita renungkan, layak nggak kita dianggap jadi umatnya Nabi? Ya. Karena kadang kita lebih paham biografi orang lain. Anak-anak muda kita mungkin hafal 7 personil BTS, ya. Tinggi badannya berapa, ya. Mungkin jumlah rambutnya kalau bisa dihitungin kali ya. Insya Allah. Saya harusnya Rasulullah. Dan salah satu riwayat yang juga menenangkan hati tentang luar biasanya Ramadan, ini datang dari sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Suatu ketika beliau bercerita, ini diriwayatkan di riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Beliau bercerita di hadis ini ada 2 orang masuk Islam barengan. Ibadahnya sama, Pak. Salatnya segitu, sedekahnya segitu, ibadahnya semua sama. Yang berbeda waktu kematiannya. Yang pertama meninggalnya di medan perang, syahid, terbunuh di medan perang. Yang kedua meninggalnya 1 tahun kemudian, dan bukan di medan perang, di atas kasur hangatnya, di ranjang. Suatu ketika Thalhah bermimpi dalam tidurnya, berada sedang di depan pintu surga. Terdengar suara dari dalam surga memanggil sahabat yang meninggal di kasurnya lebih dahulu daripada sahabat yang wafat syahid di medan perang. Maka beliau mikir, bukannya syahid di medan perang itu luar biasa ganjarannya di sisi Allah, kok bisa kesusul sih sama yang meninggalnya di kasur hangat? Ya. Bangun dari mimpinya, ketemu dengan Rasul, ditanyakan terkait mimpi tersebut. Kenapa kok malah menyusul yang meninggal di kasur hangat? Apa jawaban Nabi?
Bukankah engkau tahu ia hidup 1 tahun lebih lama sehingga ia sempat bertemu bulan Ramadan dan ia beribadah di dalamnya. Atuh Pak Bu, Masya Allah ya. Kalau kita mau jujur punya amalan rahasia, amalan andalan apa kita pulang ke hadapan Allah teh. Tapi mendengar ini, ya Allah, bismillah, ya Allah, nyampe nih Ramadan. Yuk datang ke pengajiannya atau tarawehnya atau sholatnya bener-bener yang karena buat Allah lah ini mah. Nggak untuk supaya dia nggak karena diajak temen, nggak karena ada calon mertua, ya bener-bener yang murni karena Allah, bismillah. Ya. Apalagi di Ramadan ini kita gampang bangun malam Pak ya. Karena sahur, ya. Ada yang semalam nggak sahur? Masya Allah, nggak apa-apa ya, pahalanya lebih banyak Insya Allah. Karena penderitaannya lebih besar. Insya Allah, apalagi teman sekantornya misalkan Cina semua, pada makan, Insya Allah. Insya Allah. Udah gitu, kita lebih mudah bangun sahur. Saya bawakan hadis yang lain, di riwayat yang lain, Rasulullah menyebutkan yang artinya, ini diriwayatkan sahih dari Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, hanya dari riwayat Muslim yang tidak meriwayatkan ini. Yaitu ini berarti diriwayatkan di 5 kitab hadis sahih lainnya. Di riwayat Imam Bukhari ada, At-Tirmizi ada, An-Nasai ada, Abu Daud ada, dan Ibnu Majah ada. Ya. Yang kalau Rasul menyebutkan kalau terbangun di malam hari atau terjaga di malam hari, terus dia duduk membaca doa, hafal insya Allah semuanya. Kalau mau sambil diikutin boleh ya, membaca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahkan alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Lalu ditutup dengan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Memang di riwayat itu alhamdulillahnya dulu ya, bukan subhanallahnya dulu, bukan subhanallahnya dulu. Jadi alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Apa kata Nabi kalau orang baca itu? Kalau baca itu terus dia berdoa akan dikabul. Kata Allah doanya. Cenah. Cenahnya bukan, tahu cenah Ibu? Katanya, ya. Tapi katanya kata Nabi ini, Masya Allah ya. Dan kalau dia bertobat diampuni. Dan kalau dia ambil wudhu terus sholat 2 rakaat diterima sholatnya. Masya Allah. Yuk jujur yuk, dari akil balik hingga detik ini berikan 1 aja sholat yang kita yakin itu diterima sama Allah. Gak tahu ya. Tapi kata Nabi, kamu kebangun di tengah malam entah karena pengen pipis, entah karena pengen kencing, sama aja pipis sama kencing, digigit nyamuk gitu ya. Atau kalau di Ramadan banyak anak-anak bangunin sahur ya. Yuk ngantuk kayak gimana juga jangan cuma makan doang. Sempetin sholat sunnah 2 rakaat meskipun nahan ngantuk, tapi ya Allah hamba beriman terhadap ucapan Nabimu. Maka bismillah terima ya Allah. Karena gini, kalau manusia mah 1000 kebaikan bisa dilupain hanya karena 1 kesalahan. Kalau Allah 1000 kesalahan kita, Allah punya hak mengampuni 1000 kesalahan lainnya hanya karena 1 kebaikan. Ya Allah itu ya. Masya Allah. Karena salah satu yang disyukuri, ya Allah nyampe bulan Ramadan lagi. Padahal mungkin kalau mau direnungkan, ya Allah perasaan begini hidup teh. Mengingat dulu apalagi punya masa lalu seperti itu ya. Tapi yang juga ini saya berasumsi mungkin udah tadi sudah dimukodimahi oleh Pak MC bahwa oh iya dulunya seperti itu ya. Dan juga memang di podcast emang yang paling banyak ditanyain itu, sehingga sebetulnya jadi fakta juga sih bahwa ternyata oh di Indonesia tuh segitu banyak yang main judi ya. Sehingga akhirnya malah topik itu yang naik. Padahal kadang udah ngupload begitu banyak video yang lain terkait yang lain, bahas kitab, bahas apa, tetap aja yang naik yang judi lagi ya. Insya Allah. Tapi yuk kita menggunakan persamaan kita semua ya. Kita semua sama-sama manusia dan Allah berikan kelebihan manusia itu ada akalnya. Kalau kita renungkan lagi, judi yang buat
pasti orang, mau kasino online maupun kasino yang tidak online. Nah orangnya manusia, udah perlu makan, bisa lapar, ya. Tapi ketika bicara dia bisa lapar, dia punya kebutuhan, maka masuk akalkah di pikiran kita? Apa kita benar-benar berpikir bahwa mereka dengan sengaja bikin kasino online hanya dengan satu tujuan, untuk bagi-bagi uang kepada semua pemainnya dikasih menang? Mustahil. Karena kalau dari awal mereka niatnya bagi-bagi duit, maka yang dibangun adalah lembaga zakat infak sodakoh, ya sudah selesai. Tapi terus yang dibangun itu ya udah, karena jelas sih memang diakalin, dikerjain, ya kerjain. Maka ini renungan ya, kadang DM akhirnya banyak masuk. Kok gimana caranya berhenti judi? Saya udah bangkrut, bahkan meninggalkan banyak utang, dikejar sana sini. Terus mana istri lagi hamil, gimana ya caranya untuk berhenti? Berarti masih belum berhenti itu. Maka saya jawab, ya ini tuh yang sekarang sedang terjadi, cara Allah untuk membuat kamu berhenti. Coba menang terus, berhenti nggak? Enggak. Gara-gara ini kan jadi berhenti. Makanya kan sekali lagi, berhenti sekarang atau Allah paksa untuk berhenti. Ya, dulu sempat waktu menang nggak main lagi bisa tuh, nggak akan dikejar-kejar sama bandarnya, dilacak di mana alamatnya, nggak akan, demi Allah. Ya, sekali main menang terus langsung nggak pernah main lagi seumur hidup, nggak akan ditagih itu duit kemenangannya, demi Allah. Paling juga cuma di WA, bos kapan main lagi, kalau kita nggak mau deposit nggak akan diapa-apain. Tapi enggak tuh, depo lagi, ya enggak lah, capek ya, dari kapan juga. Izin ya, ini rahasia obrolan kami sesama bandar dulu. Ya, kami nyebut pemain itu apa tahu nggak? Mereka tuh kayak pecundang yang ngarep rezekinya dikasih sama bandar. Udah tahu rezeki, karena sebagian dari kami di sana ada yang rajin ibadahnya Pak. Meskipun ya dengan kepercayaan masing-masing Pak. Dan jujur saya sebelum ke kasino juga sholat dulu waktu itu Pak. Karena memang sudah muslim memang di saat itu. Dan sholat waktu itu jujur hanya karena perasaan bersalah, dalih. Karena tahu ya, koruptor juga tahu korupsi itu salah gitu kan. Maka aduh, buat ngurangin deh sholat lah gitu ya. Meskipun kadang ya zuhurnya 5:30, ya asarnya 5:30, nggak jauh lah. Subuhnya kadang 7:30 sekebangunnya ya. Nauzubillah. Ya itulah maha baiknya Allah, masih diizinkan untuk pulang. Ya. Kadang nonton kajian juga di kasino, ya, nonton kajian Agim, ya. Tapi ya intinya begitulah ya. Saya ingin mengajak kesimpulan sederhananya bahwa semua manusia pengen senang ya. Semua di sini pengen senang, pengen tenang, pengen bahagia. Maka saya dulu mikir gimana caranya dapat ketenangan dan kebahagiaan. Karena sebelum akhirnya jadi bandar judi, memang ada episode di mana ya ayah kami sempat bangkrut, jatuh, meninggalkan hutang. Beliau sempat sakit yang harus dioperasi. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Dan izin dengan bercerita seperti ini bukan berarti ayah saya buruk, tidak sama sekali. Justru betapa tabahnya beliau menghadapi itu semua. Tapi pernah jatuh sampai uang sekolah nggak pada kebayar. Dengan lemahnya iman, saya tidak berdalih apa-apa. Saya lemah imannya, makanya berangkat ke sana. Dengan satu tujuan yang sama, saya nggak suka ngelihat mereka nangis. Mudah-mudahan bisa dapat duit sehingga mereka nggak usah nangis lagi. Sehingga kayaknya uang itu sumber kebahagiaan. Di pikiran anak SMA yang belum pernah ngerasain kaya atas uang sendiri, kata saya itu sumber kebahagiaan.